Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Mas Imam Setionugroho AMDT tentang pengenalan data spasial peta, simpul jaringan geoportal dan aplikasi pemetaan. Disilakan Mas Imam. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, mohon izin untuk sedikit membuka masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi sebelumnya mungkin Bapak dan Ibu untuk menyiapkan laptopnya gitu, karena kita mau ada sedikit share data untuk aplikasinya Bapak dan Ibu. Jadi nanti di akhir pertemuan, di akhir presentasi nanti kita sudah ready untuk instalasinya. Oke, Bapak dan Ibu, mungkin sembari instalasi download atau menyediakan instalasi QGIS-nya ini sambil berjalan gitu. Mungkin saya akan juga menyisipkan materi-materi sedikit ya Pak Bu, mohon izin. Mungkin tadi saya udah sedikit menerangkan peta gitu Pak Bu. Isinya di situ bisa menunjukkan lokasi, terus bisa ada juga deskripsinya, ada juga foto atau gambar. Nah, di situ kalau kita dulu mungkin sekolah pernah untuk menceritakan pengalaman, masih tulis tangan gitu, masih ditulis menggunakan Word gitu. Nah, sekarang kalau anak zaman milenial pengennya yang entertain, yang menarik gitu. Kalau dilihat langsung, oh bagus gitu. Oh, jadi tahu lokasinya di sini, ada apa aja di sini gitu. Nah, itu biasanya udah ada. Oh, maksudnya udah manfaat itu atau penggunaan peta untuk memvisualisasikan data. Nah, mungkin sedikit di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengenalan data spasial, peta, simpul jaringan dalam geoportal dan juga aplikasi pemetaan. Nah, ini untuk outline-nya, untuk pengenalan data spasial. Nah, lalu untuk datanya itu bisa ada data vektor dan juga data raster. Nah, untuk data vektor ini tuh berisi dari kumpulan garis atau area dan juga titik. Nah, untuk data raster ini tuh biasanya terdiri dari struktur sel-sel grid dengan format pixel. Nah, ini untuk sumber datanya vektor gitu. Untuk titik itu biasa kita dapatkan dari GPS atau kita bisa dapat dari survei koordinat gitu, seperti tadi untuk persebaran misal telekomunikasi gitu, menara telekomunikasi ada di mana saja gitu, kita bisa menggunakan data titik ini. Nah, lalu untuk data garis kita bisa melakukan tracking. Nah, kita kalau misal dulu saya di perkuliahan dan juga untuk survei-survei gitu, kita biasa menggunakan SW Maps untuk aplikasinya. Mungkin nanti Bapak dan Ibu yang membutuhkan untuk survei-survei koordinat, survei titik dan juga garis juga area, bisa menggunakan aplikasi-aplikasi di smartphone masing-masing. Terus untuk area ini biasanya pemetaannya agak detail gitu, biasa untuk kafling dan lain-lain itu menggunakan GPS geodetik atau teledoid dan juga total station. Nah, lalu untuk sumber data raster gitu, ini ada data penginderaan jauh gitu, Bapak dan Ibu bisa untuk data penginderaan jauh ini contohnya seperti di Google Earth. Jadi kita bisa memunculkan itu, menginterpretasikannya dengan warna. Misal warna merah ini adalah perdagangan dan jasa, warna kuning ini adalah permukiman. Nah, itu bisa kita identifikasi hanya melalui peta gitu, hasil dari data penginderaan jauh. Terus ada juga data DEMNAS. Ini data DEMNAS ini biasanya untuk data dasar topografi Bapak dan Ibu. Jadi untuk data topografi ini kita nggak usah jauh-jauh ngukur ke atas gunung untuk tahu ketinggiannya Gunung Andong atau Gunung Sumbing. Nah, kita bisa melihat dari data DEMNAS ini. Nah, mungkin Bapak dan Ibu familiar ya, ini siapa ini tokoh
yang mengenalkan saya mungkin untuk peta gitu. Nah, kalau ini mungkin Bapak dan Ibu udah sedikit tahu ya Pak Bu. Ini adalah peta yang ada di kartunya Dora itu. Nah di sini aja bisa menjelaskan kalau Dora ingin sampai ke lokasi A itu ada hara rintangnya apa? Ada sungai, terus bisa melewati jurang untuk mencapai lokasi tersebut. Nah, kalau untuk pengertian dari peta itu sendiri, itu kalau dalam bahasa Inggris biasa kita sebut map dan juga bahasa Yunani itu mapa gitu. Itu berarti kain penutup meja. Nah, berdasarkan para ahli itu disimpulkan bahwa peta itu gambaran kenampakan bumi yang mempunyai skala, Bapak dan Ibu. Pengaruh. MBT modulnya Pada bidang data. pelatihan simpul S-nya. Nah, lalu untuk fungsi peta itu tadi apa saja sih, Pak Bu? Yang pertama tadi mungkin kita sudah bisa tahu gitu. Untuk fungsi petanya sendiri itu adalah untuk menunjukkan lokasi atau tempat. Lalu untuk memperlihatkan atau menggambarkan fenomena-fenomena dalam bentuk permukaan bumi. Ya, misal kita bisa contohkanlah, ini mau ada rombongan Pak Presiden gitu, otomatis bakal ada pengalihan arus lalu lintas. Nah itu kita bisa gunakan ini namanya peta. Mana titik yang ada pencegahan, ada yang ditutup rutenya, daerah-daerah mana saja kita bisa tahu. Nah untuk selanjutnya itu ada memperlihatkan ukuran atau luas gitu. Kalau kita ingin membangun perumahan gitu, semisalnya kita ingin tahu nih kafling, kafling yang rumah hub itu biasanya lebih besar. Nah itu kita bisa tahu untuk mengetahui ukuran luas berapa meter persegi, berapa hektar gitu. Dan juga untuk menyajikan informasi dalam konteks keruangan. Nah ini untuk jenis petanya itu tuh ada peta umum atau peta dasar, biasanya batas-batas wilayah gitu, administrasi desa dan lain-lain gitu. Peta rupa bumi, topografi. Nah, lalu ada juga peta tematik atau peta khusus. Nah, ini contohnya yang kami buat dari data dari Dinkas, itu peta persebaran stunting gitu. Jadi nggak usah ditabularkan lagi gitu, kita lebih mudah melihat dengan cara oh ini di desa ini, desa A warnanya itu sangat tua, berarti ini persebaran terbanyak tertinggi di Kabupaten Purworejo, perlu adanya pencegahan dan juga penanganan seperti itu. Nah mungkin ini sedikit tentang skala ya Pak Bu. Jadi untuk skala ini misal kita semakin besar angkanya itu, skalanya itu kecil Pak Bu, malah kebalikan gitu konsepnya skala. Jadi ini untuk skala 1/100.000 mungkin bentuknya titik, oh ini bandara internasional. Nah nanti untuk skala yang lebih besar lagi itu 1/50.000, ini ada landasannya itu. Ada landasan untuk terbang pesawatnya. Nah, untuk skala banding 10.000 itu bisa lebih detail lagi. Ini ada apron 1, 2, ada landasannya, ada hanggarnya, bisa terlihat semua. Nah, udah kita lanjut ke SIG. Jadi spasial peta itu jadi satu kesatuan tuh dalam SIG. Nah, SIG-nya ini integrasi itu dari hardware-nya, dari manusia dan juga database atau penyimpanannya yang memiliki acuan geografis. Nah, SIG ini tuh dapat melihat, memahami, menginterpretasikan dan juga memvisualkan data dalam bentuk peta. Nah ini untuk komponen-komponennya Bapak dan Ibu, ada penggunanya, ada juga perangkat kerasnya yang digunakan, yaitu seperti laptop yang Bapak Ibu bawa. Terus ada juga software yang kita gunakan nanti adalah QGIS ini. Nah terus untuk datanya tadi bisa dari data statistik gitu, dan juga ada data spasial, dan juga untuk metode SIG-nya. Nah ini untuk mungkin fungsi SIG-nya itu tadi hampir sama dengan peta ya. Untuk pelengkap penyajian data selain dengan grafik tabel bisa menjadi lebih menarik. Terus pemetaan penyakit dan juga masalah kesehatan
pemetaan fasilitas-fasilitas, menyajikan lokasi geografis, menampilkan peta, menyajikan informasi data tematik tertentu, dan juga merencanakan pembangunan infrastruktur baru. Nah, ini mungkin Bapak dan Ibu udah sangat familiar ya dengan adanya Gojek, Grab, dan lain-lain. Nah, ini salah satu manfaat gitu dari sistem informasi geografis. Nah, kalau di Jakarta itu ada sendiri GIS permasalahan perkotaan. Ada masalah kemacetan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini juga di pertanian juga ada gitu. Mungkin bisa lebih detail. Sawah ini yang terkena hama gitu. Jadi bisa terinterpretasikan itu dalam peta. Dan juga sekarang juga banyak Pak Bu pebisnis tuh menggunakan SIG ini sebagai dasar gitu untuk menentukan target pasar. Mungkin saya akan melanjutkan lagi untuk poin keduanya, itu untuk pengenalan simpul jaringan dan juga geoportal gitu. Nah, ini untuk dasar hukumnya geospasial itu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial. Ada juga Perpres Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, dan juga Perpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kebijakan Satu Peta. Nah, ini untuk penyelenggaraannya itu mulai dari pengumpulan, ada pengolahan data geospasial, ada juga penyimpanan dan juga pengamanan data geospasial, penyebarluasan, dan juga penggunaan informasi geospasial. Nah, ini untuk kita mengenal ada produsen data dan juga wali data. Ada juga satu pembina data. Nah, kalau di Kabupaten Purworejo ini untuk pembina data itu dari Dinas PUPR, dan juga untuk wali datanya itu dari Dinas Kominfo, dan untuk produsen datanya dari Bapak dan Ibu 42 OPD di Kabupaten Purworejo. Nah, ini kalau simpul jaringan gitu, kayak kita analin sepatu kan dibentuk simpul ya Pak Bu. Jadi sama gitu bayangannya. Jadi beberapa tali itu bisa diikat menjadi satu. Nah, itu yang kalau di simpul jaringan ini tuh ada mulai dari penyimpanan dan juga pengolahan serta distribusi data geospasial. Nah, ini untuk elemen kebijakan simpul jaringan ini, elemen-elemen simpul jaringan ini ada kebijakan, kelembagaan, teknologi, standar, dan juga sumber daya manusia. Nah, untuk teknologinya ini kita menggunakan geoportal. Nah, ini untuk geoportal ini, simpul jaringan geospasial nasional ini ada dalam satu aplikasi web gitu. Ini di https://simojang.big.go.id. Nah, ini untuk peta simpul jaringan seluruh Indonesia. Nah, untuk distribusi metadatanya sendiri yang terakhir, ini tertinggi itu Kabupaten Bantul. Untuk Kabupaten Purworejo sendiri masih 10 besar di Indonesia gitu. Jadi dengan ini juga kami mengharapkan Bapak dan Ibu juga bisa dapat berkontribusi dalam memproduksi data-data tersebut. Nah, untuk geoportalnya itu sebuah antarmuka penyedia akses kumpulan server metadata dan server data spasial untuk memungkinkan pencarian dan penyajian data, integrasi data spasial secara online. Nah, jadi kalau untuk misal PUPR butuh datanya Dinas Pertanian gitu, jadi nggak usah datang ke tempat atau datang ke dinas tersebut. Nah, semua bisa diakses melalui si geoportal ini gitu. Tapi di geoportal ini ada untuk seperti publik gitu, terbuka untuk umum, dan juga terbatas untuk government, serta satu lagi itu untuk kebijakan strategis yang bisa diakses oleh orang atau lembaga tertentu. Nah, mungkin ini sedikit saya akan bukakan geoportal Kabupaten Purworejo. Nah, ini tadi untuk data statistik sektoralnya yang bisa digeoportalkan gitu Pak Bu. Sudah ada tampilan lah gitu. Jadi untuk contohnya ini dari butuh gitu. Ini data produksi jagung. Ini bisa kita tahu berapa ton gitu produksinya dalam setahun. Nah, mungkin tadi Bapak dan Ibu juga udah mulai mendownload dan juga menginstal gitu. Nah, mungkin untuk aplikasi dan juga bahannya itu tadi
kita bisa menggunakan data-data statistik dan juga data spasial. Untuk aplikasinya sendiri, mungkin kedepannya ini kan masih pelatihan dasar ya Pak Bu. Nanti juga rencananya akan dibuatkan SK Tim Geospasial Kabupaten Purworejo, dan juga akan ada sertifikasi Pak Bu. Jadi akan ada pelatihan lanjutan. Nah, jadi nanti Bapak dan Ibu udah punya sertifikasi, oh saya bisa buat peta gitu. Ini untuk aplikasinya itu ada QGIS, ArcGIS, dan juga untuk metadatanya geoportal ini menggunakan .md edit. Ini untuk saran saja ya Pak Bu, untuk spesifikasi perangkat kerasnya ini atau laptopnya ini ya minimal i3 lah gitu. Untuk prosesornya, operasinya bisa Windows atau MacBook, dan RAM-nya juga mungkin minimal 4 gitu. Di bawah itu agak sulit, agak lemot gitu. Nah mungkin sedikit untuk besok untuk geoportalnya ya Pak Bu. Jadi kita sediakan nanti data statistik gitu. Juga nanti ada penyesuaian data lah dari editing atribut data, lalu untuk memberikan style pewarnaan gitu. Dan juga untuk melatih unggah ke geoportalnya ini. Ya mungkin untuk materi dari saya itu saja.